Berikut akan kami bagikan sebuah video mengenai sistem antrian dengan judul Simulasi Model Antrian Loket Pengambilan Obat di Rumah Sakit. Kami jelaskan bahwa video ini dibuat untuk memenuhi salah satu tugas mata kuliah pemodelan dan simulasi. Sebelumnya akan kami perkenalkan diri anggota kelompok kami, kelompok 4, yaitu Angelita Limbong, Embun Suryaningsih, Brightnine Ginting, Daniel Sembiring, Mikael Amanda Silalahi, dan Elia Juniarta Sinaga. Selanjutnya, kita masuk kepada pengertian pemodelan dan simulasi. Pemodelan adalah proses pembuatan representasi abstrak dari sistem nyata untuk memahami dan menganalisis perilakunya. Model ini bisa dalam bentuk matematis, statistik, simbolis, atau fisik. Misalnya, model matematis menggunakan persamaan untuk menggambarkan hubungan antara variabel dalam sistem, sementara model statistik menggunakan data untuk menggambarkan tren dan pola. Simulasi adalah penggunaan model untuk menjalankan eksperimen atau skenario guna mengamati perilaku sistem di bawah kondisi tertentu. Ini membantu dalam prediksi hasil dari perubahan dalam sistem, validasi model, optimasi operasi, dan eksplorasi berbagai skenario tanpa risiko biaya atau bahaya di dunia nyata. Latar belakang dari judul yang kami angkat yaitu sistem antrian untuk loket pengambilan obat di rumah sakit mencakup pentingnya mengelola volume pasien yang tinggi yang membutuhkan obat secara rutin, memastikan kecepatan pelayanan yang sesuai dengan jadwal medis untuk meminimalkan waktu tunggu, serta menyesuaikan variasi dalam kebutuhan pelayanan obat dari setiap pasien. Selain itu, sistem antrian yang baik juga mendukung konsistensi dalam pelayanan obat dan efektivitas manajemen sumber daya seperti personel, ruang penyimpanan obat, dan sistem informasi. Dengan memperhatikan aspek-aspek ini, pembuatan sistem antrian yang efektif dapat secara signifikan meningkatkan pengalaman pasien, mengurangi waktu tunggu, dan meningkatkan efisiensi operasional rumah sakit secara keseluruhan. Baiklah, tujuannya yaitu 1. Memastikan bahwa pasien yang membutuhkan obat secara rutin dapat dilayani dengan cepat dan efisien, mengurangi waktu tunggu dan meminimalkan potensi penundaan dalam pelayanan. Yang kedua, meminimalkan waktu tunggu dan memastikan pasien mendapatkan obat tepat waktu sesuai kebutuhan medis mereka, sehingga meningkatkan kepuasan dan pengalaman pasien dalam mengakses layanan kesehatan di rumah sakit. Dan yang ketiga, memastikan bahwa pelayanan di loket pengambilan obat konsisten dan dapat diandalkan, sehingga meningkatkan kepercayaan pasien terhadap rumah sakit dan sistem pelayanan kesehatan dan meningkatkan manajemen sumber daya yang efektif, termasuk personel, ruang penyimpanan obat, dan sistem informasi untuk mendukung operasional yang lancar dan efisien. Selanjutnya, teori antrian. Sistem antrian dapat sebagai kedatangan pelanggan untuk suatu pelayanan, menunggu untuk mendapatkan pelayanan, dan meninggalkan sistem setelah mendapat pelayanan. Peristiwa antrian muncul karena kebutuhan akan layanan di luar kapasitas dari layanan atau fasilitas layanan, sehingga memungkinkan nasabah atau pelanggan yang datang tidak bisa segera mendapatkan layanan. Komponen dasar dari antrian yang perlu dipertimbangkan dalam sistem antrian adalah kedatangan, pelayanan, dan antrian. Kedatangan dapat dikatakan sebagai proses input. Proses input terdiri dari sumber kedatangan atau calling population dan cara terjadinya kedatangan atau pola kedatangan di mana biasanya terjadi proses random. Pola kedatangan pelanggan dapat dilihat dari waktu antar kedatangan dua pelanggan yang berurutan atau interval time. Pola kedatangan pelanggan dalam antrian dapat bersifat deterministik atau pasti, ataupun stokastik atau acak. Pola kedatangan bersifat deterministik apabila pola kedatangan tetap atau tidak berubah dan dapat ditentukan interval time serta menghasilkan panjang antrian yang tetap pula. Pelayanan atau mekanisme pelayanan dapat terdiri dari satu atau lebih fasilitas pelayanan. Inti dari suatu proses antrian yaitu terdapat pada terjadinya antri itu tersendiri. Disiplin antrian. Disiplin antrian adalah
aturan di mana pelanggan dilayani atau disiplin layanan yang berisi urutan di mana pelanggan menerima layanan. Ada bentuk disiplin layanan yang umum digunakan. Yang pertama itu first in first out atau FIFO. Aturan pelayanan ini menerapkan pelanggan pertama yang datang, maka pelanggan tersebut yang pertama dilayani. Misalnya antrian membeli bensin, antrian melakukan servis sepeda motor, antrian membeli tiket bioskop, dan lain-lain. Yang kedua, last in first out atau LIFO. Aturan pelayanan ini menerapkan pelanggan yang terakhir datang akan dilayani pertama kali. Misalnya antrian dalam lift. Pelanggan yang terakhir naik lift adalah pelanggan yang akan pertama kali keluar dari lift. Yang ketiga, Random Selection for Service atau RSS. Aturan pelayanan ini menerapkan setiap pelanggan yang datang dan mengantri dalam sistem memiliki kesempatan yang sama untuk dilayani terlebih dahulu. Artinya, pada disiplin antrian ini menggunakan pelayanan secara acak. Misalnya adalah antrian dalam arisan. Karena pelayanan yang dilakukan menggunakan undian, di mana setiap orang yang ikut dalam antrian arisan tersebut memiliki kesempatan atau peluang yang sama untuk menenangkan arisan. Yang terakhir, Priority Service atau PS. Aturan pelayanan ini menerapkan pemberian pelayanan kepada pelanggan yang memiliki prioritas lebih tinggi dibandingkan pelanggan yang memiliki prioritas lebih rendah. Meskipun pelanggan yang memiliki prioritas lebih tinggi tersebut datang paling akhir di garis tunggu. Misalnya pada antrian pelayanan rumah sakit, di mana rumah sakit akan melayani pasien yang memiliki tingkat penyakit yang lebih serius. Kemudian adalah struktur antrian. Terdapat ada 4 model struktur antrian dasar yang umum terjadi di seluruh sistem antrian. Yang pertama adalah satu antrian, satu pelayan atau disebut single channel, single pass. Yang antrian satu pelayan adalah sistem antrian yang dimana pelanggan yang datang hanya melewati satu pelayan saja, kemudian ia keluar. Pada sistem antrian pelayan ini sering kita temukan di banyak usaha seperti restoran, supermarket, membeli tiket, dan sebagainya. Banyak tempat yang menggunakan sistem antrian ini karena sistem ini sangat mudah untuk diterapkan kepada pelanggan. Selain itu, sistem satu antrian, satu pelayanan tidak begitu membutuhkan banyak fasilitas pelayanan. Namun, untuk menggunakan sistem ini sangat dibutuhkan kecepatan dalam melayani para pelanggan. Apabila kecepatan melayani berkurang, maka kemungkinan besar para pelanggan akan merasa bosan karena harus menunggu lama. Berikut adalah gambaran di mana sistem antrian, satu antrian yaitu satu pelayanan. Terdapat gambar berikut. Kemudian adalah satu antrian beberapa pelayanan atau multiple channel single phase. Sistem antrian berikutnya adalah satu antrian beberapa pelayanan. Seperti namanya, maka sistem antrian ini sangat memiliki beberapa fasilitas pelayanan. Meskipun terdiri dari beberapa pelayanan, tetapi pada dasarnya setiap fasilitas pelayanan itu sama. Oleh sebab itu, ketika ada fasilitas pelayanan yang kosong, maka para pelanggan akan diarahkan ke sana. Nah, pada sistem ini, sebelum para pelanggan mendapatkan pelayanan di fasilitas pelayanan yang kosong, maka mereka akan mengantri dengan membentuk satu barisan. Dengan sistem mengantri ini, para pelanggan akan lebih cepat untuk mendapatkan pelayanan sehingga tak harus menunggu terlalu lama. Berikut adalah gambaran sistem pelayanan satu antrian beberapa pelayanan seperti pada gambar berikut. Kemudian adalah beberapa antrian dan beberapa pelayanan paralel atau multiple channel, multiple phase. Sistem antrian yang ketiga adalah beberapa antrian dan beberapa pelayanan paralel. Sistem mengantri ini jika dilihat secara sekilas sedikit rumit karena harus melewati beberapa pelayanan. Namun hal ini perlu dilakukan agar suatu pelayanan yang diberikan kepada pelanggan dapat dicek kembali apakah ada yang kurang atau tidak, sehingga pelanggan dan perusahaan tidak ada yang dirugikan. Berikut adalah gambaran antrian tersebut. Kemudian ada satu antrian, satu pelayan atau single channel, single phase, di mana sistem antrian yang terakhir adalah satu antrian beberapa pelayan seri. Satu antrian beberapa pelayan seri adalah sistem antrian yang dimana pelanggan sudah masuk ke dalam suatu pelayanan, maka ia harus mengikuti sistem pelayanan yang sudah ada. Secara sekilas, sistem ini hampir sama dengan sistem antrian. Beberapa antrian dan beberapa pelayan paralel. Kesamaan ini
letak pada bagian yang harus melewati beberapa pelayan. Berikut adalah gambaran sistem antrian pada satu antrian dan satu pelayan. Kemudian saya kembalikan kepada moderator. Baik, selanjutnya akan dijelaskan oleh Bragnan Ginting bagaimana simulasi pemodelan tersebut. Oke, berikutnya kita bakal ngebahas mengenai visualisasi dan juga prediksi kami mengenai topik antrian ini. Di sini kami menggunakan sampel yaitu antrian loket pengambilan obat di rumah sakit. Oke, di sini dapat dilihat pada data di sebelah kiri terdapat data untuk setiap hari di masing-masing minggu dalam 1 bulan untuk masing-masing loket 1, 2, dan 3. Di mana pada minggu 1 hari Seninnya terdapat 20 orang, loket 2 29, loket 3 23, dan begitu seterusnya sampai ke bawah. Baru di sebelah kanan kita bisa lihat ada grafik di situ yang merepresentasikan masing-masing loket di setiap harinya untuk setiap minggu. Untuk minggu pertama sendiri seperti di hari Senin, loket 1, 2, 3, loket 1 itu warna biru, loket 2 warna orange, dan loket 3 itu warna abu-abu. Dapat dilihat dengan baik di situ bahwasannya terdapat penyebaran data yang beda-beda untuk setiap harinya. Boleh ke bawah, Gel. Oke. Ke sebelah kiri, Gel. Oke, berikutnya kita masuk ke rata-rata pengunjung harian dalam 1 bulan. Karena tadi kita mendapatkan data itu dalam 4 minggu, minggu 1 sampai minggu 4. Sekarang kita coba rata-ratakan menjadi 1 minggu untuk setiap minggunya. Di mana di hari Senin loket pertamanya menjadi 25,25, loket 2 24,25, loket 3 21,75, dan begitu seterusnya sampai hari Jumat. Dan penyebaran data bisa dilihat sebelah kanan. Oke. Tapi karena data ini masih belum selaras, karena masih ada mungkin loket 1 yang lebih banyak, loket 2 mungkin lebih sedikit, kami coba ratakan untuk masing-masing loketnya di setiap harinya. Dapat dilihat di sebelah kanan itu tabel diagramnya sudah rata semua. Oke, kita masuk ke kiri lagi. Bawah. Oke. Di situ dapat dilihat bahwa pada hari Rabu merupakan hari dengan pengunjung paling padat dan hari Senin adalah hari dengan pengunjung paling sedikit. Maka kita akan mencari nilai tengah, di mana nilai tengah itu adalah titik di mana antrian pada hari tersebut adalah landai, tidak terlalu sedikit dan tidak terlalu ramai. Yaitu caranya adalah mencari nilai median dari nilai jumlah pengunjung rata-rata per jam itu dari hari Senin sampai hari Jumat dari masing-masing loketnya. Dan didapatkan nilai mediannya adalah 34,25. Lalu kita akan mencari hari di mana rata-rata pengunjungnya itu melewati batas 34,25, yaitu terdapat hari Selasa, Rabu, dan Kamis. Maka tujuan kita di sini adalah untuk mengubah bagaimana caranya hari Selasa, Rabu, dan Kamis ini memiliki jumlah antrian yang lebih teratur atau lebih luas. Maka kesimpulan yang kita dapatkan adalah menambahkan 1 loket pada hari tersebut agar jumlah pengunjung di bawah nilai median, yaitu di bawah 34,5. Di sini seperti kita lihat hari Selasa begitu ditambahkan dengan 1 loket lagi, loket 4, maka jumlah rata-ratanya itu pengunjungnya berkurang menjadi 25,6, di mana itu sudah mencapai batas, sudah masuk ke kategori normal atau antriannya landai. Begitu juga dengan hari Kamis. Namun pada hari Rabu setelah kita tambahkan 1 loket, hasilnya itu masih belum mencapai 34,5. Makanya kami nambahkan 1 loket lagi di hari Rabu menjadi loket kelima agar antrian itu lebih landai lagi, yaitu 28,5 orang per jam. Baru di bawah adalah keseluruhan data yang sudah kami dapatkan, sudah kami susun dengan rapi setelah diadakan penyesuaian, yaitu hari Senin sampai hari Jumat, dan loket 1, loket 2, loket 3, dan loket 5 khusus untuk hari Rabu. Karena seperti kita tahu tadi, Rabu itu masih jumlah pengunjung harian masih melewati ambang batas. Oke, jadi kalau teman-teman lihat di sebelah kanan ada grafiknya yang saya tampilkan. Di situ bisa dilihat, boleh geser sebelah kanan. Di sebelah kanan grafik diagram. Di situ bisa kita lihat diagram ya, yang sebelah kanan itu. Dia sudah rata semuanya. Rata-rata udah mencapai nilai yang sama dengan hari Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat.
Jadi kurang lebih seperti itu proses kami untuk membuat visualisasi dan juga simulasi bagaimana menyesuaikan antrian pada loket pengambilan obat di rumah sakit. Terima kasih. Saya kembalikan pada moderator. Baik, mungkin demikian video yang dapat kami sampaikan. Sebelumnya, terima kasih kami ucapkan karena telah menonton video yang telah kami sajikan.